Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala rasa syukur atas begitu banyak nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam juga tak lupa senantiasa tercurah bagi Rasul yang mulia, Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sejenak kita akan menyadari akan sebuah hakikat yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita berhadapan dengan berbagai begitu banyaknya pintu-pintu kebaikan, namun di sisi lain kita juga dihadapkan dengan begitu banyaknya pintu-pintu gerbang maksiat dan dosa. Di balik itu semua, kita dihadapkan dengan pilihan tersebut. Karena di balik penciptaan kita manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah juga selipkan syahwat atau hawa nafsu, tentunya tidak lain untuk menguji sejauh manakah, siapakah di antara kita hamba-hambanya yang mampu istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, antara kebaikan dan dosa, al-ismi, bagaimana setiap diri kita menyadari bahwa kebaikan itu berawal dari kebersihan hati, husnul khuluq. Dan di sisi lain, apakah dosa dan maksiat itu? Maka kata Rasulullah, dosa adalah segala sesuatu yang ketika kita melakukannya, kita tidak mau diketahui oleh orang lain. Karena apa? Ada sebuah rasa tidak nyaman, ada rasa malu. Namun karena ego kita sebagai manusia, kadang-kadang begitu banyak dosa-dosa dan maksiat yang kita jalankan dengan tanpa merasa bersalah, dengan tanpa mencoba untuk memperbaiki. Yang ada hanyalah pembenaran dan demi pembenaran. Karena dari itu, sama-sama kita berusaha menyadari bahwa hakikat hidup kita adalah amanah. Karena amanah ini harus diperjuangkan. Kita diciptakan oleh Allah dengan segala kemuliaannya, dan memang kita manusia diciptakan untuk dimuliakan. Maka kehidupan dunia adalah sebagai sebuah upaya bagi kita untuk menjaga kemuliaan itu. Dan memang tak gampang, tak mudah. Karena apa? Untuk menjaga kemuliaan itu, kita akan dihadapkan dengan berbagai, begitu banyak problema, ujian demi ujian. Bahkan kata Allah, ahasiban nasi ayat suraku ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Tidak akan mungkin kalian mengaku sudah beriman, namun belum datang ujian demi ujian. Maka tidak sedikit ujian demi ujian itu kadang-kadang akan membuat kita berurai air mata. Kadang-kadang akan membuat kita juga merasa, ya Allah, begitu beratnya. Namun yakinlah, tak akan pernah Allah menguji di luar dari kemampuan hambanya. Maka setelah ujian-ujian itu mampu, kita benar-benar berusaha, berkomitmen untuk menjaga batasan-batasan. Jangan sampai kita terjebak dengan pintu-pintu gerbang dan maksiat. Sayangnya memang untuk menuju pintu itu ada musuh yang nyata bagi kita, yang Allah hadirkan juga sebagai ujian. Siapakah dia? Syaitan, iblis, innahu lakum aduwwum mubin, kata Allah. Setan diciptakan untuk menguji kita sebagai musuh yang nyata bagi kita.
yang akan menjebak kita manusia terjebak dalam lembah dosa dan maksiat. Di dalam kitab Ighasatul Lahfan min Masaidi Syaitan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, sesungguhnya setan menjebak manusia itu dari 2 gerbang. Gerbang yang pertama adalah gerbang maksiat. Mungkin begitu banyak kita yang mampu selamat dari gerbang maksiat, terjaga diri kita dari zina, terjaga diri kita dari berbuat dosa besar-besar yang lainnya, minuman keras dan lain sebagainya. Namun tidak sedikit betapa banyak orang-orang yang juga terjebak di dalam maksiat-maksiat yang tidak ia sadari. Maka gerbang kedua kata Ibnu Qayyim adalah gerbang subhat, yang seolah-olah tampak biasa-biasa saja, namun itu adalah jalan-jalan menuju maksiat, jalan-jalan menuju dosa. Karena sesungguhnya setan selalu mengelabui pandangan manusia. Di dalam Al-Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 48, Allah sampaikan, وَزَيَّنَ سَيْطَانُ لَا أَعْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Setan pintar membuat segala bentuk perbuatan-perbuatan tampak indah, padahal itu maksiat. Demikian, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, sahabat pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita menyadari bahwa ada 2 gerbang yang seringkali digunakan oleh syaitan untuk menjebak kita manusia, maka betul-betul kita untuk mewaspadai, berhati-hati, jangan sampai kita terjebak dari yang demikian. Ada sebuah kisah sederhana, ilustrasi yang mungkin menjadi motivasi bagi kita, menjadi sebuah iktibar pelajaran berharga bagi kita. Dalam sebuah riwayat, ada seorang tabi'in yang begitu luar biasa ketaatannya, kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gurunya Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, andaikan Ar-Rabi bin Hisham ini hidup pada masa Rasulullah SAW, tentunya pasti Rasul akan mengatakan bahwa dirinya ini adalah orang-orang yang akan dijaminkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mulianya sosok Ar-Rabi bin Hisham, salah seorang tokoh tabi'in yang hidup setelah masa sahabat. Bukan hanya sekedar ketaatannya yang luar biasa kepada Allah, namun yang membuat orang-orang menjadi takjub, yang begitu memuliakan dirinya, karena bukan hanya sekedar ketaatan beribadah, namun kemuliaan akhlak, kezuhutan dalam hidup, kemampuan menjaga pandangannya. Inilah yang menjadi sosok Ar-Rabi bin Hisham begitu dicintai oleh orang-orang di sekitarnya. Namun tak semua orang mencintai, ada juga yang tidak menyukai. Bahkan ada orang-orang yang membenci dengan kesolehan dirinya. Sampai akhirnya orang-orang yang membenci, para sang pembenci itu berusaha untuk menjadikan Ar-Rabi bin Hisham tersungkur dalam lembah maksiat dan dosa. Tentunya mereka tidak menggunakan jalan yang terang-terangan. Yang mereka lakukan, yang mereka gunakan adalah dengan jalan siasat yang terencana, namun menjebak dengan begitu halus sang tabi'in. Apa yang dilakukan? Mereka menggait seorang wanita penghibur untuk menjebak sang tabi'in Ar-Rabi bin Hisham agar terjebak dalam maksiat dan dosa. Mereka mencari seorang wanita terbaik di kota itu. Setelah ditemu, mereka pun melakukan negosiasi bahwa kalau sang wanita mampu menjebak Ar-Rabi bin Hisham ke dalam lembah maksiat dan dosa, maka dia akan dibayar mahal untuk itu. Maka setelah deal-deal terjadi, sang wanita pun mulai melaksanakan tugasnya. Datanglah sang wanita ke rumah Ar-Rabi bin Hisham. Dia menanti di waktu yang memang sudah sangat sepi, di malam hari. Ar-Rabi bin Hisham punya kebiasaan, sebelum maghrib dia sudah berangkat menuju ke masjid.
dan menghabiskan waktu di masjid dari maghrib sampai isya, dan setelah isya baru dia pulang. Dan setelah Ar-Rabi bin Hisham pulang dari masjid setelah isya, dia dapati ada seorang wanita. Wanita tersebut membalut dirinya dengan busana wanita muslimah yang begitu anggun, tertutup kain yang rapat, lengkap dengan cadarnya berwarna hitam. Ar-Rabi bertanya dan menegur dan menyapa, "Wahai, ada apa engkau di sini?" Sang wanita yang disapa pun menjawab, "Wahai tuanku, aku sudah lama tidak makan dan minum. Sudikah engkau kiranya memberikan walaupun hanya seteguk air untukku, pelepas dahagaku?" Maka sang ulama kita, sang tabi'in pun tanpa berpikir panjang segera masuk ke dalam rumah, lalu mengambilkan segelas air dan beberapa butir kurma, lalu menyuguhkan kepada sang wanita. Sang wanita pun berkata, "Aku tidak terbiasa menikmatinya sambil berdiri di luar rumah. Sudikah kiranya engkau memberikan ruang kepadaku sekedar untuk menikmati hidangan ini, melepas lelahku juga di dalam rumahmu, wahai Tuan?" Robin Mahesya pun merasa ragu. Kenapa? Karena tak mungkin dia membiarkan seorang wanita masuk ke dalam rumahnya. Namun karena tidak tega, akhirnya dia mempersilahkan sang wanita masuk. Namun terlebih dahulu dia buka pintu dan jendela rumahnya lebar-lebar. Dan masuklah sang wanita lalu menikmati minuman dan apa yang dia hidangkan. Setelah menikmati minuman, sang wanita pun bersegera menuju ke pintu. Sang tabi'in berpikir bahwa sang wanita akan langsung pamitan meninggalkan rumahnya. Namun yang terjadi, sang wanita malah menutup pintu. Dan ketika pintu sudah mulai tertutup, dia melepas cadar dan penutup kain kudungnya dan mulai menggoda Ar-Rabi bin Hisham. Sang tabi'in kita sempat terkejut. Namun karena kebersihan hatinya, kekuatan imannya, dia tetap tenang. Dalam tenang itu dia pun berkata dengan kata-kata yang begitu bijaksana, "Wahai saudari, Allah telah ciptakan kita manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin." Namun kemudian di antara kita ada yang membiarkan diri kita terjebak di dalam kehinaan yang serendah-rendahnya. Allah telah ciptakan engkau dengan kesempurnaan penciptaan dirimu, kecantikan wajahmu. Allah telah muliakan, kenapa engkau biarkan, engkau hinakan dirimu dengan apa yang engkau lakukan malam hari ini di hadapanku? Kalau saat ini engkau diberikan Allah karunia wajah yang indah, tapi tidak tahu nanti ataupun esok lusa. Sahabat Kompas TV yang insya Allah diberikan Allah, kita akan lanjutkan kisahnya setelah yang satu ini. Sahabat pemirsa Kompas TV yang insya Allah diberikan Allah, sang wanita yang hadir di rumah sang tabi'in mulai mengganggu. Namun dengan tenang, Ar-Rabi bin Hisham pun menyampaikan pesan-pesannya dengan bijaksana. "Wahai saudariku, Allah telah ciptakan dirimu dengan kemuliaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun jangan engkau nodai dirimu dengan menjebak, merendahkan dirimu kepada tingkat yang terhina. Summa radadnahu asfala safilin." Saat ini ketika engkau bisa menikmati kecantikanmu, namun tidakkah engkau sadari mudah bagi Allah mendatangkan penyakit kulit bagimu sehingga pudar kecantikanmu, dan ketika sudah pudar tak ada lagi kecantikan. Dan bahkan apa yang engkau persiapkan ketika tiba-tiba Allah cabut nyawamu, ruh lepas dari jasadmu, ketika tubuh bagusmu, wajah cantikmu sudah mulai dimakan belatung-belatung tanah dan cacing-cacing tanah, tak ada lagi keindahan.
Apa yang engkau akan jawab ketika malaikat mungkar dan nangkir bertanya tentang amalmu? Apa yang sudah engkau persiapkan? Mendengarkan kata-kata dan kalimat-kalimat yang begitu menusuk jiwa dari sang tabi'in, menyebabkan sang wanita tadi mendadak bergetar hatinya, takut tentang ancaman-ancaman itu. Lalu dia bergegas menutupkan kain kudung itu kembali ke wajah dan tubuhnya dan bersegera meninggalkan rumah Ar-Rabi' bin Hisham. Akhirnya sang wanita setelah hari itu benar-benar bertaubat dan akhirnya benar-benar memperbaiki diri. Inilah sebuah kata-kata yang muncul dari kebaikan hati. Maka kebaikan hati itu akan menghadirkan kebaikan demi kebaikan pula bagi orang lain dan sekitarnya. Maka dari itu, saat ini kita memilih kebaikan ataukah kepada lembah dan maksiat. Maka dari itu, untuk menuju kepada jalan-jalan kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rumusnya, telah memberikan panduannya. Panduan sebaik-baik pribadi adalah tiada lain sosok yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kata Allah, Rasulullah innaka la'ala khuluqin azim, sebaik-baik contoh teladan kemuliaan akhlak. Maka tidak ada lagi contoh yang terbaik kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua setelah kita mencontoh Rasulullah, maka perkuat kadar keimanan di dalam jiwa. Kuatkan getar-getar keimanan, itulah yang menjaga manusia untuk tidak terjebak dalam gelimang dosa dan maksiat. Sebagai ciri orang beriman, Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 2 dan 3. Innama mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah iman mereka dan kepada Allah hanya bertawakal. Maka di balik kisah Ar-Rabi' bin Hisham dan wanita pelacur tadi menyadarkan kepada kita bahwa iman yang sudah ada, maka ketika disentak, digetarkan dengan disebutkan nama-nama Allah, itu akan memang terjadi. Karena apa? Fitrah kita sebagai hamba Allah. Allah ciptakan kita dengan sebaik-baik manusia yang menyadari hakikat kita sebagai seorang hamba. Maka ketika fitrah itu hadir, jangan kita tutupi, jangan kita bohongi diri kita sendiri untuk menyadari itu semua. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki dari setiap kesalahan kita, dan juga terus untuk berbenah diri agar tidak diri kita terjebak dalam gelimang dosa dan maksiat. Demikian tausiah Mutiara Hikmah disampaikan pada hari ini. Insya Allah mudah-mudahan ada begitu banyak manfaat, ada begitu banyak keberkahan bagi kita semuanya. Dan semoga Allah menuntun langkah kita, hati kita, pikiran kita senantiasa menuju jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.